Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang narasumber ketika dia dan sahabatnya naik ke sebuah gunung. Waktu itu, si pendaki ini naik pada malam Jumat Kliwon. Mereka tidak menyangka pendakian yang mereka awalnya disangka bakal menyenangkan itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan, supaya saat mendengarkan kalian lebih santai. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Surakarta tahun 2018. Sudah lama aku tidak menghirup suasana sejuk di pegunungan, merasakan dekapan kabut dan mencium aroma tanah gunung sehabis turunnya hujan. Rasa rinduku pada gunung tak dapat lagi terbendung. Benar-benar membuatku ingin kembali ke sana. Setelah 6 bulan lamanya aku tidak menaik gunung karena sibuk dengan pekerjaan baruku. Namun, tiap kali aku melihat gunung, hatiku selalu meronta, seakan memintaku agar kembali bertualang di sana. Bak gayung bersambut, seakan Tuhan mengamini keinginanku. Minggu depan, ada libur panjang di kantorku. Lantas, aku langsung berkabar dengan salah satu temanku, sebut saja namanya Yayat. Aku mengajak Yayat untuk kembali naik gunung lagi. Kali ini, aku dan Yayat memiliki keinginan yang sama, yaitu mendaki Gunung Kembang via Desa Blembem. Gunung yang memiliki ketinggian tidak lebih tinggi dari Gunung Prau dan sering diremehkan karena ketinggiannya tidak seberapa. Tapi banyak di antara mereka yang mengaku kapok dan tidak ingin mendaki lagi ke sana setelah merasakan medan yang sadis yang harus dilalui agar sampai ke puncaknya. Atas dasar itu, kemudian Gunung Kembang dijuluki sebagai gunung yang kecil-kecil cabai rawit karena medannya yang tak kenal ampuh. Aku dan Yayat berencana berangkat Rabu malam dari Surakarta dan rencananya naik esok harinya. Tidak terpikir sedikit pun tentang hal-hal negatif di kepala kami berdua karena bukan hal yang baru kami naik gunung di malam Jumat. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Hari di mana kami tentukan tiba. Setelah sama-sama lelah bergelut mencari penghidupan di dunia pekerjaan, kami berdua berangkat malam hari dengan menggunakan bis. Dengan kecepatan yang kian lama kian melesat, bis itu berjalan membelah jalanan malam kala itu. Sementara aku dan Yayat menghabiskan waktu perjalanan dengan tidur. Mas, bangun mas. Aku merasakan ada orang yang membangunkanku berkali-kali. Alhamdulillahnya, aku telah sampai di terminal Mendolo pada pukul 3 pagi. Dan udara dingin menyambut kedatangan kami berdua. Saat sudah turun dari bis, Yayat ini mengajakku untuk ngopi di salah satu warung. Aku mengikuti Yayat menuju warung tersebut. Namun, ketika sampai di depan warung, aku langsung menghentikan langkahku. Di situ aku langsung terdiam. Yayat menatap ke arahku. "Dot, kamu kenapa?" Yat, kita cari warung yang lain yuk." "Memang kenapa?" "Udah yuk, nanti aku ceritain di sana." Yayat langsung mengikutiku. Di situ, aku mencari warung yang lain. Hingga akhirnya kami menemukan warung yang lain. Di situ, aku mengisi perut yang lapar sekaligus ngopi. Saat sedang ngopi, Yayat kembali bertanya, "Dot, tadi kamu kenapa di warung itu?" Di situ aku menjelaskan bahwa tadi ketika aku sampai di depan warung, aku melihat ada sesosok makhluk bertubuh cukup besar, badannya dipenuhi oleh bulu. Sosok tersebut sedang makan sesuatu makanan yang ada di warung itu. Dari tubuhnya, terlihat makhluk itu benar-benar menyeramkan. Di situ, aku langsung terdiam. Jujur saja, ada perasaan takut juga. Walaupun aku memang sering melihat makhluk seperti itu, tetap saja aku merasakan takut.
Dari kecil, aku memang sensitif dan bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Yayat pun mempercayai omonganku. Karena ini bukan pertama kalinya aku dan Yayat bisa melihat makhluk seperti itu. Walaupun memang Yayat tidak bisa melihatnya. Namun dia mempercayai omonganku. Setelah selesai makan dan ngopi sambil berbincang-bincang, kami melanjutkan perjalanan. Saat itu, kami memanfaatkan jasa ojek yang ada di terminal Mendolo untuk melanjutkan perjalanan kami menuju base camp pendakian. Saat di perjalanan, si tukang ojek ini bilang, "Mas, tahu dari mana naik ke Gunung Kembang?" "Dari Facebook, Pak. Kembang baru dibuka buat pendakian kan?" Tanyaku balik. "Iya, Mas. Jalurnya belum lama dibuka, jadi masih lebat hutan di jalur pendakiannya." Alih-alih takut, malah adrenalinku semakin terpacu mendengar perkataan dari tukang ojek itu. Karena jarang-jarang aku bisa mendaki ke tempat yang belum banyak dijamah oleh pendaki yang lain. Pada pukul 8, kami tiba di base camp. Suasana lenggang menyambut kedatangan kami. Hanya tampak beberapa petugas yang stay di sana. Saat sampai di sana, si Yayat ini ngajakku untuk beristirahat sejenak. "Dot, tidur dulu yuk. Semalam kan tidurnya kurang nyenyak." "Memang nanti nggak kesorean pas muncaknya, Yat?" "Enggak, udah santai aja." "Ya udah deh." Suasana base camp yang sepi seakan mendukung untuk kami berdua beristirahat dan tidur sejenak. Dan tak terasa, saat itu aku langsung tertidur. Di tengah tidurku, aku bermimpi. Aku berada di sebuah tempat yang benar-benar gelap. Di saat kebingunganku melihat sekitar yang benar-benar gelap, aku mendengar ada seseorang yang memanggil namaku. "Indra, Indra." "Siapa? Siapa?" "Indra, Indra." "Siapa?" Aku belum bisa melihat sosok yang memanggil namaku itu. Dan tak berapa lama, aku melihat ada sesosok yang mendekat ke arahku. Kuperhatikan. Dan saat sudah mendekat, sosok itu bilang, "Indra, ayo pulang yuk." Di situ aku baru hafal. Karena suara itu persis dengan suara ibuku. "Bu, ibu, ayo pulang yuk, Indra." Aku bingung. Kenapa ibuku datang ke sini dan di dalam mimpi? Untuk apa juga ibu memintaku untuk pulang? Baru saja aku ingin membuka mulut dan menanyakan kenapa ibu berkata seperti itu dan mendatangiku lewat mimpi. Tiba-tiba, tidurku terkoyak, tak kalah ketukan tangan di pundakku membangunkanku. "Dot, Dot, bangun Dot. Udah jam berapa ini? Mau jadi gak muncak?" Bentar ya. Ayo, udah siang, udah jam 1 nih." Saat aku bangun, aku masih dihantui rasa penasaran. Kenapa ibuku menemuiku di dalam mimpi dan mengajakku pulang? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi nanti? Apakah ada hal-hal yang akan menyambutku nanti di sana? Aku coba berdoa di dalam hati supaya dalam perjalanan ini dilancarkan dan dijauhkan dari gangguan. Aku tidak menceritakan mimpi itu kepada Yayat karena aku tidak mau perjalananku ini tersendat hanya karena mimpi seperti itu. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan beres disiapkan dan perut sudah diberi makan, sampailah saat aku mengurus si Maksi. "Mas, yakin mau naik pada malam Jumat kayak gini?" tanya petugas base camp yang berjaga. "Memang malam ini malam Jumat, Pak," jawabku karena memang tidak tahu. Aku berpikir kalau malam itu hanya malam Jumat biasa. "Iya, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas sama temen Mas saat di atas nanti jangan aneh-aneh. Jangan hirauin kalau menemukan hal-hal yang janggal," terang petugas itu menegaskan. Jantungku seakan berhenti berdetak saat mendengar ucapan dari petugas tersebut. Seakan mengisyaratkan bahwa akan ada sesuatu yang entah apa yang akan menyambut kami di pendakian nanti. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku tadi? Keyakinanku mulai goyah akibat isyarat-isyarat yang seakan memberiku sebuah tanda. Di situ aku kembali berdoa supaya di pendakian kami semuanya dilancarkan. Singkat cerita, kami pun mulai melangkahkan perjalanan.
dengan Yayat berada di depan dan aku mengikutinya dari belakang. Cuaca cerah dengan angin yang bertiup dan sesekali ada kicauan burung menemani langkah kami yang masih didominasi dengan kebun teh. Di sini, dengan menghisap sebatang rokok, aku dan Yayat bercerita sambil bercanda atas cerita-cerita lama kami. Terlebih cerita tentang gunung-gunung yang pernah kami daki bersama. Hingga tak terasa, kami sampai di pos Istana Katak. Dan semuanya berjalan normal hingga kami sampai di pos Kandang Celeng. Kami berdua tiba di sana pada pukul 4:30 sore. Maklum saja, kami termasuk dalam golongan pendaki siput alias lambat. Ditambah medan yang terjal dari awal membuat kami sedikit-sedikit berhenti. Serangga-serangga hutan mulai bergema bersahutan di seluruh penjuru hutan. Cahaya sore hari malu-malu mengintip dari balik pohon yang cukup lebat. Ternyata begini, menjamah gunung yang baru saja dibuka untuk pendakian. Selain hutannya yang masih tergolong rapat, dari tadi kami tidak menjumpai pendaki sama sekali. Hanya petani-petani enteh yang sesekali kami jumpai di jalan. Memang di buku tamu hari ini, namaku dan nama Yayat berada di paling atas. Tapi kemarin ada 2 rombongan pendaki yang naik. Semoga saja mereka masih ada di puncak, atau minimal kita berpapasan di jalur pendakian. Kabut perlahan datang, seiring langkah kami berdua yang kian tinggi. Suasana hutan yang masih sangat rapat ditambah kabut yang menghiasi benar-benar merubah suasana yang awalnya asik dan tenang seketika menjadi cukup menyeramkan. Di dalam pikiranku, bagaimana kalau ada celeng menyerang atau ada dedemit yang datang? Entah kenapa, itu tiba-tiba terpikir oleh kepalaku. Langkah semakin naik, sore perlahan pamit, berganti dengan gelapnya malam. Ditambah jalur pendakian yang kian lama kian sulit, berkali-kali membuat langkahku berhenti sambil menghela napas. Aduh, ini jalur gak ada bonusnya sama sekali ya, celetuk si Yayat. Yat, jaga mulut kamu Yat. Ini di gunung, hati-hati kalau ngomong, ucapku kepada si Yayat. Tak berselang lama, saat aku dan Yayat beristirahat di tepi jalur, tiba-tiba terdengar lolongan anjing malam yang sangat menakutkan. Nampaknya tak jauh dari tempat kami duduk. Tanpa omongan, aku dan Yayat saling berpandangan. Sebelum mulai perjalanan, aku dan Yayat memakai jaket dulu. Karena saat itu, aku merasakan udara sudah sangat dingin. Kami mulai melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang sangat gelap dan terjal membuat napas kami tersengal-sengal. Ditambah lagi, ekosistem yang rapat dan hanya mengandalkan cahaya lampu benar-benar menyulitkan perjalanan kami. Dan saat sudah lama berjalan di situ, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Saat itu kita tidak sampai di pos selanjutnya. Seharusnya jika sesuai arahan petugas basecamp dan peta jalur pendakian yang kubawa, kami sudah sampai di pos selanjutnya. Yat, kok nggak ada tanda-tanda pos Yat? Iya nggak tahu Dot. Perasaan dari tadi kayak muter-muter gak sampai-sampai. Aku dan Yayat bingung. Sudah molor 1 jam lebih dari waktu yang diperkirakan. Yayat lantas menghentikan langkahnya, lalu melihat kertas berwarna peta jalur pendakian yang kami bawa. Kami mencoba memastikan sekali lagi kalau kami tidak salah jalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam lebih, tapi setengah perjalanan pun belum kami tempuh. Sementara sudah jadi pantangan dari base camp bagi setiap pendaki agar tidak mendirikan tenda di dalam hutan. Camp area hanya ada di puncak gunung. Dot, rokok dulu, ajak Yayat. Aku tahu, di dalam hati Yayat dia merasakan takut karena menyaksikan kejanggalan ini. Tapi dia menutupi ketakutannya dengan sebatang rokok yang dia hisap dalam-dalam kala itu. Aku dan Yayat kembali duduk di atas batang pohon yang tumbang di tepi jalur. Suara serangga hutan masih terus saja terdengar. Ditambah lagi, lolongan anjing malam masih berkali-kali terdengar.
bahkan sering terdengar sangat menakutkan. Jangan lagi Yat, ajakku yang tiba-tiba merasakan ada perasaan aneh yang muncul di batinku. Kami berdua kembali berjalan, menyusuri jalur pendakian yang terus-terusan menghajar kami tanpa ampun. Tanjakan demi tanjakan kami injak dengan mantap, walaupun dengan perasaan ragu. Waktu terus berlalu, dan kami masih merasakan kalau sejak tadi kami hanya berputar-putar di tempat itu. Yat, Yat berhenti Yat. Si Yayat lalu berhenti dan diam sejenak. Dia sepertinya paham apa yang aku maksudkan. Di antara rasa takut yang terus menyulut, aku tetap berusaha tenang dengan merapalkan doa yang terus kubaca. Namun, kabut datang semakin tebal, mengacaukan pandangan kami berdua. Hutan yang menurutku sekarang menjelma menjadi sesuatu yang cukup menakutkan. Ya, cukup seram untuk dipandang. Yayat mengajakku untuk kembali berjalan, meniti tanjakan yang entah kapan habisnya. Di antara doa yang terus kurapalkan, aku merasakan tiba-tiba punggungku ini terasa hangat. Aku merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda, dan benar saja. Tak selang berapa lama, ada sesuatu yang mengejutkanku dan Yayat. Apa itu Yat? Lantas kami arahkan hand lamp yang kami bawa ini ke segala arah. Takutnya itu adalah hewan buas yang sedang siap menyantap kami berdua. Tapi sialnya, cahaya hand lamp kami tak sanggup menembus kabut yang cukup tebal. Terus ku cari dari mana sumber ini berasal. Di atas pohon, di antara pepohonan, hingga di bawah jurang. Hingga akhirnya saat kabut agak terbuka, hand lampku tertuju di sebuah lembahan di sebelah kanan di tempat kami berdiri. Kudapati sekumpulan sosok seperti manusia, tapi ukurannya kecil, sedang berjalan yang seperti sedang mengejar sesuatu. Aku yang masih belum mengerti itu makhluk apa. Apa makhluk hidup sebangsa kami, atau dedemit penghuni gunung ini. Namun sialnya, salah satu di antara mereka ada yang merasa kalau sedang kuperhatikan, matanya langsung melihat ke arahku. Ya Allah, rasa takutku seketika memuncak. Sontak, aku langsung mengajak Yayat untuk kembali berjalan. Yat, ayo Yat, jalannya cepet Yat. Yat, ada apa Dot, ada apa? Udah ayo jalan cepet, nanti aku ceritain. Jawabku yang sedikit meninggikan nada bicaraku. Posisiku kini berubah, aku berada di paling depan dan Yayat mengikutiku di belakang. Sebenarnya ada apa Dot? Sudah diam dulu, pokoknya jalan aja sampai aku berhenti nanti. Tidak peduli napas tersengal-sengal dan jantungku seakan berdebar cukup cepat, aku terus saja berjalan ke arah jalur yang kuyakini, yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu ini arahnya benar ataupun tidak. Yang terpenting sekarang adalah menjauh dari gerombolan makhluk tadi. Dot, aku lelah Dot, ucap Yayat. Tahan bentar Yat, cepet jalan dulu. Rolongan anjing malam sesekali masih terdengar di telingaku. Suara semak belukar sejak tadi masih jelas juga terdengar di telingaku. Rasa takut dan rasa bingung bercampur menyelimuti perasaanku. Aku tidak tahu apa jadinya kalau makhluk-makhluk itu menemukanku dengan Yayat. Sambil terus melangkah, aku panjatkan terus doa. Cukup lama aku paksa Yayat terus berjalan mengikutiku tanpa henti. Hingga akhirnya aku berhenti di suatu tempat yang menurutku sudah aman dari gerombolan makhluk-makhluk bertubuh kerdil tadi. Aku dan Yayat bisa menghela napas sedikit di sini. Kusempatkan minum dengan air mineral walaupun tidak banyak. Ada apa sih Dot? Kok kayak dikejar setan? Ujar Yayat. Tadi waktu kita cari suara itu yang keresak-keresak, kamu lihat gak? Enggak, emang ada apa? Aku tidak tahu itu apaan. Cuman yang aku lihat, ada manusia tapi tubuhnya kecil-kecil. Itu banyak. Sebentar. Kamu ingat gak? Setelah kandang celeng, kalau sesuai peta pendakian, itu pos apa? Aku tidak menjawab. Aku buka lipatan-lipatan kertas bergambar peta pendakian. Aku lihat dan baca baik-baik di balik cahaya hand lamp di kepalaku. Ternyata di situ bertuliskan pos Liliput.
Sebenarnya kita di mana, Dot? Ucapnya. Aku gak tahu. Dari tadi kita belum menemukan papan bertuliskan pos Lilliput. Tapi aneh, ada banyak makhluk-makhluk kecil, kerdil mirip Lilliput. Yang aku lihat itu persis ya mungkin kayak Lilliput lah. Apa kita sampai di wilayah mereka? Apa di sini pos Lilliput? Terus sebenarnya kita di mana, Yayat? Jawabku sambil kebingungan. Di posisi ini, aku dan Yayat benar-benar bingung. Sebenarnya kami ada di mana? Apa kami tersesat? Tapi aku rasa sejak tadi langkahku dan langkah Yayat berada di jalur yang tepat dan selalu melewati jalan setapak layaknya jalur pendakian. Lantas, aku mengajak Yayat membaca ayat kursi untuk menetralkan keadaan dan mental kami. Setelah berdoa, aku kembali berjalan. Kami berdua kembali menyusuri belantara dengan harapan bisa sampai di tujuan kami selanjutnya atau kembali ke jalur pendakian yang benar. Aku berpesan kepada Yayat agar di setiap langkah yang dikeluarkan selalu diiringi dengan doa dan sholawat yang dipanjatkan. Namun, sudah 1 jam menyusuri, masih belum juga kami menemukan jalur pendakian yang benar. Jika dilihat dengan mata normal, jalur yang kami sudah lewati selayaknya jalur pendakian normal. Tapi anehnya, kenapa kita tidak menjumpai papan-papan petunjuk jalur pendakian? Apa kami berdua berpindah ke dimensi lain? Pendakian yang awalnya dianggap normal dan bisa menyenangkan, kini berubah menjadi cukup menakutkan. Bisa-bisa malam ini aku terperangkap di dalam hutan bersama sahabatku ini. Kulihat jam yang melekat di tangan, jam sudah menunjukkan lebih dari pukul 9 malam. Aku dan Yayat terus berusaha untuk tenang. Walaupun di dalam hati masih merasakan ada perasaan takut yang tidak terbendung lagi. Perjalanan kami lanjutkan kembali, hanya dengan satu modal kami, yaitu keyakinan. Keyakinan kalau kita bisa kembali ke jalur pendakian yang semestinya, dan kami berdua bisa sampai di puncak malam ini dan beristirahat di sana. Sungguh, aku tidak mengharapkan terjebak di wilayah yang aku tidak mengerti seperti ini. Aku hanya ingin kembali. Aku hanya ingin menikmati pendakianku kali ini tanpa ada hal-hal seperti ini. Yuk, kita bisa yuk. Ucapku coba menyemangati Yayat. Kali ini, jalur yang kami lewati lebih miring dari sebelumnya. Untung kabut sudah hilang, jadi tidak ada lagi yang menghalangi penglihatan kami. Naik, turun, menyusuri jurang kami lewati berkali-kali, sampai di titik di mana kami berdua benar-benar lelah. Selain tenaga, mental kami berdua sudah sangat terkuras akibat diputar-putar di tempat ini. Kesunyian malam kala itu benar-benar terasa sangat lama bagiku dan Yayat. Waktu yang normalnya berjalan 1 jam, tapi bisa-bisa berjam-jam kami rasakan. Keringat dingin tak henti-hentinya mengalir dari balut baju. Persediaan air pun kian lama kian berkurang. Untung aku dan Yayat membawa perbekalan logistik lebih. Jadi kami berdua bisa sedikit aman untuk sekarang. Tapi lagi-lagi, keadaan belum juga memihak kepada kami. Di antara kesunyian dan gelapnya malam, tiba-tiba sayup-sayup aku dan Yayat mendengar suara celeng berada di dekat tempat kami beristirahat. Dengar suara ini enggak? Ini bukan hanya satu, Yat. Ini kayak banyak, Yat. Ucapku gugup setelah mengetahui kalau suara celeng yang kudengar ini seperti lebih dari satu. Ayo, sembunyi. Kita cari tempat yang agak jauhan dari jalan ini. Sepertinya celeng-celeng ini bakal lewat jalan ini, ajak Yayat. Dengan hati-hati, aku dan Yayat melangkahkan lagi, mencari tempat untuk kami berdua bersembunyi dari gerombolan celeng yang akan mendekat itu. Setelah kami berdua mendapatkan tempat yang cukup aman, kami berdua lalu bersembunyi. Olesi keril dan badan kita dengan minyak angin, agar bau makanan yang kita bawa tidak tercium oleh celeng-celeng itu, suruh Yayat kepadaku. Kami berdua bersembunyi di balik batu besar dan batang-batang pohon yang tumbuh mengelilinginya. Handlamp pun sudah mati. Cukup jauh tempat ini dari tempat kami beristirahat tadi. Tapi
Penglihatan kami sayup-sayup masih bisa melihat ke arah sana karena kabut yang sudah hilang dan cahaya bulan yang sedikit terang. Dan saat itu aku melihat ada koloni celeng sedang lewat di jalan tempatku dan Yayat beristirahat tadi. Ternyata mereka semua sedang mencari makan. Gerombolan itu sangat banyak. Sampai-sampai aku bingung saat hendak menghitungnya. Ukurannya pun bermacam-macam, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Aku menelan ludah sendiri saat melihat celeng yang berukuran hampir sebesar kerbau. Saat itu aku terus saja panjatkan doa agar bisa lekas bebas dari keadaan genting ini. Ingin rasanya aku lekas berlari sekencang mungkin dari sini. Tapi setelah kuperhitungkan baik-baik, pasti langkahku ini tidak akan ada apa-apanya jika dibanding dengan mereka celeng-celeng itu yang mengejar. Lagi-lagi aku dipaksa bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Kurasakan pundakku ditepuk oleh Yaya. Ia nampak heran melihat celeng yang berukuran raksasa itu. Tapi ada yang membuat kami heran daripada itu. Bagaimana tidak? Di paling belakang, ada makhluk yang awalnya aku pikir adalah manusia. Karena bentuknya dan tubuhnya ukurannya tidak jauh berbeda denganku dan Yayat. Ia menggunakan pakaian serba hitam dan tertutup kain di kepalanya, sehingga membuatku sulit melihat siapakah sosok tersebut. Gelapnya malam benar-benar menyulitkanku dengan Yayat untuk memastikan siapa orang yang berbalut kain serba hitam itu. Kubenarkan posisiku, ku cari posisi sesenyap mungkin, tapi tetap dengan gerakan yang senyap agar tidak menimbulkan suara yang bisa mengundang celeng-celeng itu akan menerjang kami sesukanya. Kusempatkan lagi melihat Yayat. Ia tampak sangat ketakutan. Keringat mengalir di antara handlem di dahinya. "Dot, aku takut." Aku mengisyaratkan Yayat untuk tetap diam. Mataku kembali mengarah kepada sosok makhluk yang belum ketahui batang hidungnya itu. Saat ia lama-lama mendekat dengan penglihatanku, dengan jelas aku bisa melihat. Ternyata makhluk yang sempat kukira itu adalah manusia. Badannya memang manusia, tapi yang tumbuh dari atas lehernya itu bukan kepala manusia, tapi yang tumbuh di kepalanya itu adalah kepala celeng. Ya Allah, apalagi ini? Pemandangan seperti ini benar-benar terasa sangat menyeramkan. Kali ini aku benar-benar ingin sangat berlari dan berteriak sekencang mungkin. Tapi bagaimana kalau mereka mengetahui keberadaan kami dan terus mengejar, dan aku dan Yayat bisa-bisa dicekalakai? Semua pertanyaan dan pikiran itu terus berputar di kepalaku. Aku terus kembali berdoa dengan doa yang aku bisa. Napas Yayat dan napas terdengar ngos-ngosan di telinga kami berdua. Aku yakin barusan ia melihat juga sosok yang entah siluman celeng atau apalah itu. Lantas aku memberikan kode kepada Yayat agar dia tetap tenang dan diam sampai apa yang ada di depan mata kami ini hilang. Kusempatkan lagi melihat ke jam, tapi anehnya jam di tanganku ini mati. Padahal tadi jam ini baik-baik saja. Aku terus saja panjatkan doa. Apa ini arti dari mimpiku tadi? Apa ini alasan kenapa ibuku menghampiriku di dalam mimpi dan memintaku untuk pulang? Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang penting saat ini adalah kami bisa menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati dan pikiran kami tetap kuat. Aku yakin semua ini bisa kami lalui. Pokoknya setelah mereka hilang dari mata, aku dan Yayat harus kembali berjalan. Aku yakin aku bisa terbebas dari semua ini. Singkat cerita, pemandangan mengerikan itu mulai hilang dari mataku. Dengan sedikit menghela napas lega, kemudian aku mengajak Yayat kembali berjalan. Kali ini rencanaku adalah mencari tempat terbuka agar kami bisa melihat dengan bebas di mana posisi kami berdua berada. Tapi lagi-lagi keadaan mempersulit kami. Kabut kembali datang perlahan menghalangi penglihatan kami.
Apa ini ulah para dedemit di sini yang tidak rela kami berdua bebas dari tempat ini? Ucapku saat itu di dalam hati. Masih bermodal keyakinan, kami terus saja berjalan. Entah sudah jam berapa saat ini, pokoknya kami harus keluar malam ini juga dari tempat tersebut. Susah payah kami berdua berjalan menembus belantara dan kabut ini. Hingga saat aku dan Yayat tengah merebahkan diri karena lelah di antara kabut yang masih tebal, ada cahaya lampu senter terlihat dari arah bawah. Dot, 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 lihat dot, ucap Yayat sambil menunjuk ke arah cahaya itu. Di antara haru dan takut perasaan kami berdua, harunya, jika cahaya itu berasal dari pendaki atau warga di dekat sini, maka selamatlah kami. Tapi, jika cahaya itu berasal dari makhluk jadi-jadian yang berniat buruk dengan kami, maka habislah kami berdua. Kakiku dan kaki Yayat sudah sangat lelah. Jika harus digunakan untuk melangkah cepat lagi, sementara makhluk misterius itu semakin dekat ke arah kami. Aku dan Yayat saling berhadapan dan berdoa agar yang datang itu merupakan makhluk kiriman Allah yang akan menolong kami berdua. Cahaya senter itu semakin mendekat, dan mulai terdengar ada suara langkah kaki hingga telingaku. Sampai akhirnya, mulailah terdengar suara. Kalian mau pada kemana? Tanya seseorang yang misterius itu. Ku mantapkan hati dan memberanikan diri melihatnya. Yang kulihat pertama kali adalah kakinya. Apa kakinya menginjak tanah atau melayang? Ku tengok kepalanya sedikit demi sedikit, dan kulihat ternyata kakinya menginjak tanah. Semakin ke atas, semakin ke atas. Sekarang, aku melihat seorang manusia, laki-laki setengah tua, berkumis dengan ikat kain batik di kepalanya, sedang berdiri menghadapku dan Yaya. Nak, ucapnya lagi. Iya pak, maaf, tadi kami semua nyasar pak, ucapku. Jalannya bukan ke sini nak, mari bapak antar saja, ajaknya. Aku dan Yaya saling menatap. Kami berdua kebingungan. Apakah bapak ini akan benar-benar mengantarkan kami, atau malah akan menambah kesulitan keadaan kami? Bapak, maaf, rumahnya di mana? Yaya coba bertanya. Bapak orang sini nak, bapak mau ke desa seberang sana. Bapak biasanya lewat sini, ucapnya. Mari bapak antar saja, tidak perlu takut dengan bapak. Beliau lantas jalan lagi dan meminta kami mengikutinya di belakangnya. Sementara aku dan Yayat sebenarnya masih bingung mau percaya atau tidak. Tapi yang terlintas di pikiranku saat itu adalah pertolongan seperti ini tidak datang dua kali. Semoga bapak ini adalah kiriman dari Allah untuk menolong dan membawaku dan Yayat terbebas dari situasi ini. Yayat, ikuti aja, ucapku. Beliau jalan dengan cepat, membelah belantara hutan yang masih rapat. Hanya dengan menggunakan jaket tipis dan mengenakan sandal, beliau jalan tanpa kesusahan. Sampai-sampai aku dan Yayat seringkali kerepotan mengikutinya. Pak, sejak tadi saya dan teman saya kesasar sampai sini, Pak. Lalu kami menemukan banyak keanehan di sini, Pak, ucapku memberanikan diri. Ini malam Jumat Kliwon, nak. Setan-setan di sini sering iseng kalau waktu begini. Makanya lain kali kalian ini hati-hati, ucap si bapak tersebut. Semakin lama, posisi kami keluar dari dalam hutan, berganti dengan sabana yang berada di punggung gunung. Saat di sini, yang kucari pertama kali adalah di mana Gunung Sindoro. Karena letak Gunung Kembang ini berada tepat di sebelahnya. Tapi mataku tidak menemukannya. Aku masih bingung di mana posisiku berdiri sekarang. Aku terus mengikuti langkah si bapak tersebut. Hingga sampailah kami di puncak gunung berbarengan dengan azan subuh yang berkumandang. Nah, ini sudah sampai di puncak. Sekarang bapak tinggal ya. Belum sempat kami berdua menjawab, bapak tersebut langsung berjalan lagi ke arah berlawanan dari kami datang. Pak, terima kasih ya, jawabku. Walaupun beliau sudah berjalan cukup jauh. Sekarang, aku dan Yayat bersyukur tiada henti-hentinya. Setelah semalaman penuh terjebak di dalam hutan yang entah di mana letaknya.
Dan sekarang kami sampai di puncak Gunung Kembang. Kupaksakan tubuhku dan Yayat sekali lagi untuk membangun tenda dulu. Untuk kami berdua merebahkan lelah tubuh kami yang sudah lemah ini. Singkat cerita, matahari perlahan menampakkan jati dirinya. Kami berada di dalam tenda, merasakan kehadiran matahari tersebut. Malam yang dingin dan sunyi berganti dengan hangatnya mentari pagi. Setelah cukup dengan tidur, kubuka tenda dan memasak untuk kami sarapan pagi ini. Di luar, tak seorang pun kami temui, hanya ada tenda kami yang berdiri. Setelah semuanya beres dan kusempatkan foto-foto dengan Yayat sebelum turun ke base camp, aku kembali melihat jam di tanganku yang semalam mati. Tapi anehnya, di sini jamku kembali normal. Aku tidak mau memikirkan dulu sekarang. Yang penting sekarang hanyalah ada kesenangan dan semuanya bisa berjalan normal kembali. Di pagi hari setengah siang, tepat pada pukul 10 pagi, kami berdua turun. Sebelum turun, sempat aku menemukan beberapa celeng berkeliaran di puncak, sehingga membuatku teringat dengan kejadian semalam. Namun aku coba tepis pikiran itu. Seperti perjalanan naik, saat turun, tak seorang pun kami temui. Langkah dengan hati-hati karena kami tidak ingin kejadian semalam terulang lagi. Perjalanan turun tak menemukan rintangan apapun. Yang ada hanyalah turunan-turunan terjal selayaknya gunung-gunung yang lain. Singkat cerita, setelah melewati hutan dan perkebunan ente, kami sampai di base camp dengan cepat. Di sini, kami melaporkan semua data dan sampah yang kami bawa. Tak satu pun sampah yang kubawa berkurang. Artinya, aku tidak membuang sampah di wilayah gunung tersebut. Ingin rasanya aku menceritakan semalam kepada mereka. Tapi biarkanlah cerita ini menjadi ceritaku dan Yayat. Biarkan ini menjadi pelajaran kami berdua, agar lebih hati-hati dalam mendaki gunung. Setelah urusan administrasi selesai, kami berdua mengistirahatkan tubuh sebentar, lalu mandi dan mengisi perut yang sudah keroncongan. Saat semuanya selesai, kami berdua langsung pulang dengan dua pertanyaan yang belum kami ketahui jawabannya. Yang pertama, di mana saat kami tersesat semalam? Dimensi lainkah? Atau di mana? Lalu yang kedua, siapakah bapak-bapak semalam? Belum sempat aku tanya siapa nama beliau. Ingin rasanya aku bertemu kembali dengannya, sekedar untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhirnya, aku dan Yayat kembali pulang ke kota kami dengan rasa syukur yang kami panjatkan. Pendakian yang kukira akan mulus seperti pendakian-pendakian sebelumnya, ternyata malah memberikan pengalaman yang cukup menantang. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran bagi kalian para pendaki gunung lainnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.